إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiah Ibnu Malik. Ya, kita masih di isim-isim atau kata atau isim yang i'rabnya, tanda i'rabnya dengan tanda pengganti. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yaitu al-amsilah al-khamsah yang tanda i'rabnya yaitu dengan tanda cabang atau tanda pengganti. Yaitu sudah kita sebutkan apa itu al-amsilah al-khamsah, yaitu fiil, yaitu situ fiil mudhari yang bersambung dengan alif isnain atau dengan wawu jamaah atau dengan yaitu ya mukhatabah. Nah, maka itu dinamakan al-amsilah al-khamsah, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alina, atau yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Maka tanda rofaknya dengan subutun nun, ditetapkan nun, ditetapkannya nun, kemudian tanda nasab dan jazmnya dengan dihilangkan nun atau hasfun nun. Maka ini adalah tanda cabang, karena tanda asal di rofa yaitu domah. Ini bukan domah tapi ditetapkannya nun. Kenapa disebut ditetapkan nun? Karena ketika nasab dan jazm nunnya dihilangkan, sehingga ketika rofa adanya nun menjadi satu tanda. Nah, ini tanda cabang karena tanda asal rofa adalah dengan domah. Kemudian ketika nasab tandanya dengan dihapus nun, hasfun nun. Ketika jazm juga dihapus nun. Ini juga tanda cabang, karena apa? Karena tanda nasab yang asal adalah fathah, ya, dengan fathah. Ini kok dengan hasfun nun, maka ini tanda cabang. Kemudian tanda jazm, tanda asal apa? Sukun. Ini bukan sukun tapi hasfun nun. Nah, itu tentang al-amsilah al-khamsah, itu fil-fil yang 5 yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang di bait ke-46 beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wasami mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Ya, kita tulis bait syairnya ini berkenaan dengan isim yang mu'tal, ya. Nanti ada yang maksur, ada pula yang manqus. Bait ke-46. Wasami mu'talan. Wasami mu'talan minal asma'i ma kal mustafa kal mustafa wal murtaqi makarima. Kita i'rab bait ke-46. Wasami ini wawunya istinaf. Ya, istinaf itu apa? Bukan ataf, jadi permulaan kalimat. Sami ini fi'il apa? Fi'il amr, ya. Sami fi'il amr, kemudian seperti biasa fa'il dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Mu'talan maf'ul bih, di sini maf'ul bih kedua
Kita tulis dulu ya, maf'ul bih kedua. Nanti yang pertama yang mana kita lihat. Kemudian minal asma, ya. Wasami mu'talan minal asma'i, ya. Minal asma ini jar majrur. Ini sebagai di sini hal ya. Di sini kita i'rab sebagai, kita tarkib sebagai hal. Hal dari ma ya, ini ma sini. Kemudian ma ini maf'ul bih pertama. Jadi ini sami fi'il amr, maf'ul pertama ma minal asma mu'talan, ya. Sami ma minal asma mu'talan gitu ya. Kemudian kal mustafa, ini apa? Jar majrur ya. Kal mustafa. Ini menjadi silah ya. Silah mausulnya. Ada ma mausul. Kemudian wal murtaqi, ma'tuf ke Mustafa. Murtaqi atau ke sini. Kemudian dia ataf ya. Tadi kan Mustafa ya majrur ada kaf ya. Jar majrur. Kemudian murtaqi ataf. Kemudian cukup makna sekarang makna baitnya. Ya, namailah ma ya, suatu yang seperti Mustafa dan murtaqi, namailah mu'tal ya. Jadi namanya mu'tal. Jadi isim yang seperti Mustafa ya. Jadi namailah isim seperti Mustafa dan murtaqi, namailah dengan isim mu'tal ya. Jadi namanya mu'tal. Yaitu yang Mustafa diakhiri dengan alif, kemudian murtaqi diakhiri dengan ya ya, murtaqi dengan ya. Ya ini yang isim. Ya, ini bahasnya tentang isim. Ya, jadi di sini beliau menyebutkan tentang i'rab isim yang mu'tal ya. I'rab isim yang mu'tal. Nah, di sini ada kata al-mustafa dan murtaqi. Ini dinamakan mu'tal. Yang untuk mustafa ini yaitu kata yang akhirnya alif lazimah, sebelumnya fathah. Dan biasa kalau alif ya sebelumnya fathah ya. Yang penting adalah huruf akhirnya adalah alif lazimah. Jadi alif ini harus ada. Ya, namanya nanti isimnya isim maksur ya. Isimnya maksur. Ya. Di al-maksur al-ismu al-maksur. Apa ini tadi? Yang akhirnya alif apa? Akhirnya alif lazimah. Yang akhiruhu alifun lazimatun. Ya. Contohnya ini sudah diberi contoh. Contohnya Mustafa. Nah, alifnya alif lazimah di akhir, namanya isimnya maksur. Contohnya yang lain aso. Nah, atau yang lain apa? Dunia. Ya. Ini namanya isim maksur. Ya, sehingga kalau tidak diakhiri dengan maksur alif ya, yang lazimah, maka nanti bukan isim maksur.
Kemudian yang kedua, atau yang misalnya dia di situ ada nanti kata-kata mu'rab ya di bait setelahnya. Ya, atau kita sebutkan fal maksur huwa alismu al mu'rab alladzi fi akhirih alifun lazimatun ya. Kalau di Ibnu Aqil ada qaid mu'rab ya. Nah, alismu al mu'rab. Jadi di situ ada qaidnya alismu al mu'rab. Ada al-ismu al mu'rab alladzi akhiruhu alifun lazimatun. Karena apa? Karena nanti untuk mengeluarkan dari mu'rab itu ada yang dia mabni. Ya. Misalnya kata idza ya. Apa? Idza. Nah, sehingga ini kalau enggak mu'rab ada yang mabni kan? Idza. Nah. Sehingga di sini keluar ya bukan masuk yaitu isim maksur, karena isim maksur di sini disebutkan adalah yang mu'rab ya, yang apa? Yang mu'rab. Ya, alismu al mu'rab alladzi fi akhirih alifun lazimatun. Dan dikatakan isim bukan fiil. Kalau fiil bagaimana? Karena ini bahasnya isim maksur. Nah, keluar dari kata-kata isim ini fiil. Nah, fiil diakhiri dengan alif misalnya yardo. Nah, ini fiil. Ya, fiil. Nah, kemudian tadi disebutkan yaitu dengan alif lazimah ya, alif lazimah. Sehingga kalau alifnya tidak lazimah ya, tidak lazimah berarti nanti bukan isim maksur. Misalnya pada isim musanna. Nah, az-zaidani misalnya. Kalau tidak lazimah pada isim musanna misalnya az-zaidani. Nah, ini alifnya bukan lazimah. Nah, ini alifnya bukan lazimah. Nah, bukan lazimah sehingga bukan isim maksur. Jadi harus isim sehingga bukan fi'il mu'rab, bukan mabni contoh idza. Kemudian alifnya lazimah, nah bukan apa? Alifnya bukan yang sementara, ya, bukan yang sementara. Sementara itu tidak lazimah. Kalau lazimah harus ada terus. Kalau ini bisa dihilangkan zaitun, ya, sehingga bukan lazimah dan sehingga bukan isim maksur. Dan diakhiri dengan alif ya. Nah, kalau diakhiri dengan ya berarti yang mankus nanti ya. Nah, ini alif sehingga keluar dari ini yang diakhiri dengan ya al-qadi. Nah, nanti pembahasan yang mankus. Baik, sekarang yang mankus ya. Sekarang isim mankus. Nah, kalau mankus isim mu'rab yang alladzi akhiruhu ya lazimah ya qablaha kasratun ya. Ini sama sebenarnya mankus. Mankus. Ini sama ya, isim mu'rab alismu al-mu'rab alladzi akhiruhu ya ini ya. Ya lazimah ya. Diakhiri dengan yaitu ya lazimah. Sebelumnya kasroh ya. Qablaha kasroh. Contoh tadi ini yaitu al-qadi, ad-da'i. Ya. Ini namanya isim mankus. Ya, tadi disebutkan isim mankus apa? Isim mu'rab ya.
yaitu isim mu'rab. Ya, sehingga keluar dari isim adalah fiil. Nah, keluar dari ini fiil. Misalnya kalau di sini menjadi yarmi, ya, yarmi. Fiil nih berakhir dengan ya. Nah, sehingga ini bukan isim mankus, karena mankus itu isim. Kemudian keluar dari mu'rab aladzi, ya. Ini ada, kita tulis keluar dari mu'rab. Ini qaidnya, ini dalam definisi ada qaidnya. Ini aladzi, aladzi ini enggak mu'rab, ya, bukan mu'rab tapi mabni. Ya, keluar dari mu'rab kata-kata mabni. Kemudian keluar dari yang sebelumnya, ya, sebelumnya kasroh. Nah, ini kan sebelumnya kasroh. Keluar dari ini kalau sebelumnya tidak kasroh. Ya. Misalnya sukun, misalnya romyun, romyun. Misalnya lagi apa? Zobyun, zobyun. Nah, sebelumnya sukun. Nah, bukan mankus. Nah, ini yang mankus yang ini, ya. Ini bukan mankus nih. Kemudian akhirnya kalau akhirnya bukan ya, ya nanti bukan mankus. Jadi kita ulangi. Apa itu isim maksur, ya? Yaitu isim mu'rab, alismu al mu'rab, ya. Alladzi fi akhirih alifun lazimatun. Ya. Isim mu'rab yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah, alif yang harus ada, nggak bisa diambil. Adapun contohnya tadi, ya, aso, kemudian Mustafa, Fata, dan seterusnya. Kemudian isim manqus, apa itu? Alismu al mu'rab alladzi akhiruhu yaun lazimatun qabla kasroh. Contohnya murtaqi, al-qadi, adai, dan seterusnya. Ini dua macam isim, yaitu maksur dan mankus. Nah, nanti di bait setelahnya akan kita pelajari bagaimana i'rab dari isim mankus dan maksur. Nah, ini hanya sekedar definisi aja. Bahasnya ada namanya isim yang diakhiri dengan huruf ilat yaitu alif atau ya, itu dinamakan adalah mu'tal. Lebih rincinya, mu'talnya ada yang maksur, ada yang mankus. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.